Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan juga salam jumpa untuk para subscriber Big Tulus Official dimanapun kalian berada ya. Ketemu sama Mas T di kesempatan sore hari ini, edisi ke-22 Juli 2023. Masih dalam kesempatan yang kenapa Mas Tulus hari ini kerjanya cuma sampai sore alhamdulillah dan awak rasane semro rek dan masih kayak wong sumeng sing butuh duit gepokan gitu rasane. Dalam kondisi yang sehat teman-teman semua, saya harapkan masih terus bisa nyimak videonya Mas Tulus. Dalam kondisi sakit semoga disembuhkan sama Allah, amin. Dalam kondisi bermasalah semoga segera selesai masalahnya, amin ya Allah. Yang sedang dalam kondisi punya tanggungan hutang piutang, Mas Tulus doakan semoga segera lunas untuk hutang piutangnya, amin ya Allah. Salam kenal untuk yang baru pertama kali nonton video ini. Saya ucapkan selamat bergabung untuk yang baru pertama kali nonton. Untuk yang sudah sudah sering bolak-balik ke sini, Mas Tulus ucapkan lagi selamat datang untuk teman-teman semua tanpa terkecuali yang sudah sering datang dari sebelah sana, dari atas, dari bawah, dalam dan juga luar negeri. Mas Tulus ucapkan selamat bergabung. Jangan lupa support Mas Tulus. Untuk yang belum subscribe sih sekarang, ayo subscribe, loncengnya dihidupin, terima kasih. Terus dibantu like-nya dulu, mau live tidak live harus dibantu like, kemudian di-share ke media sosial yang kalian punya. Yang mau nyawer, ada tombol terima kasih di bawah video atau super thanks, lalu bisa juga nyawer Mas Tulus tanpa mengeluarkan biaya dengan apa? Dengan tidak meskip iklan yang pendek, kalau yang panjang boleh di skip. Teman-teman yang sudah nyawer, sudah tidak skip iklan, semoga jadi amalnya jenengan ento ijol sing luwih berkah saking Gusti Allah. Amin. Matur sembah nuwun. Selamat pagi, siang, sore dan juga malam untuk para subscriber Big Tulus Official dari Sabang sampai Merauke, dalam dan juga luar negeri, semuanya saya ucapkan selamat bergabung. Semoga semuanya selalu dalam kondisi baik. Amin. Apapun keadaannya, apapun posisinya, semoga selalu Allah jadikan baik. Yang gak baik kita doakan jadi baik, yang sudah jadi baik semoga menjadi lebih baik. Amin ya Allah. Pokoknya harus selalu semangat dalam kondisi apapun ya. Mas Tulus sing clear atau ngeliyang-geliyeng ya, panggah semangat atau jenengan kudune juga harus semangat ya. Mudah-mudahan video ini bisa tayang buat hari Sabtu atau hari Minggu. Di antara 2 hari itu mudah-mudahan bisa tayang ya teman-teman videonya ya. Semoga semuanya tidak kecewa dan semoga semuanya bisa mengambil apa yang Mas Tulus sampaikan. Ada manfaat dari video-video yang Mas Tulus hadirkan buat teman-teman semua. Amin. Harus selalu semangat. Sesuai dengan judul, ternyata teman-teman, oke, kita yakini bulan Muharram itu adalah bulan yang penuh dengan rahmat, penuh dengan berkah, penuh dengan energi baik ya, penuh dengan hal-hal positif. Anggaplah rahmat Tuhan itu sedang dekat dengan kita. Allah sedang menebarkan keberkahan, menebarkan rezeki di hari ini. Tetapi kalau dari apa yang sampaikan, kemudian yang sedang saya pelajari juga, ternyata benar teman-teman, sesuai dengan judul yang kalian baca, bahwa di Muharram ini energi atau dalam tanda kutipnya tuh kalau bahasanya yang tuh Yoni apa ya kemarin anggaplah itu energi penyembuh ya, bahasa simpelnya seperti itu biar tidak terlalu ribet. Energi penyembuh di bulan Muharram itu tuh lebih kuat teman-teman daripada tahun-tahun sebelumnya. Nah inilah kenapa saya bilang kita bisa olengnya tuh luar biasa, musibahnya juga nggak main-main, terus energi buruknya yang dibuat menghancurkan ini juga nggak main-main, lalu energi positifnya juga sangat tidak main-main, khususnya adalah untuk energi penyembuh bagi yang memiliki penyakit medis maupun non-medis. Ini ternyata juga salah satu hal yang ada di bulan Muharram ini. Jadi ini waktunya bagi kalian yang mungkin punya punya beberapa penyakit di tahun-tahun sebelumnya yang kayaknya itu lama banget sembuhnya.
susah untuk disembuhkan. Nanti tipsnya seperti apa Mas Tulus akan ceritakan sesuai dengan hasil obrolan saya dengan Eyang, kira-kira apa saja yang bisa kita lakukan untuk menggait atau meraup energi penyembuh tadi. Caranya bagaimana? Nanti Mas Tulus akan bahas, tetapi sebelumnya saya ingatkan lagi, jujur Mas Tulus sangat pesimis teman-teman. Ini rekening donasi baru di 3 jutaan, baru di setengah dari 6 juta. Saya tidak tahu bagaimana cara Allah nanti menghendaki, saya akan pasrah dengan cara Allah sekarang. Jadi kalau ada sedekah nasi box, alhamdulillah. Tidak ada berarti Allah belum berkehendak. Tetapi jumlahnya masih di angka 3.150.000 rupiah teman-teman. Jadi masih di angka itu pun terpotong apa sih kalau administrasi ya Rek ya. Kemarin aku sempat kaget lah kok hilang 12.000 duitnya wong iki kok aku dosa tak pikir gitu. Ternyata terpotong biaya administrasi bulanan. Aku sempat kaget juga. Jadi sekitar masih 3150 tadi tak lihat. Bismillah aja ya teman-teman, dan Jumat akhir bulan itu tinggal beberapa hari lagi. Ini sudah di tanggal 22 Jumat ya, pokoknya akhir bulan lah. Bismillah, kalau emang Allah kehendaki ada ya enggak apa-apa. Kalau enggak ada jangan kecewa ya teman-teman. Doakan mudah-mudahan ada. Tapi jujur saya sudah sangat pesimis karena ya, tapi kemarin sempat pesimis juga, Allah kabul ya. Ya, tapi kan kita nggak tahu bagaimana cara Allah melengkapi nanti. Kurangnya pas di angka 3 juta ya. Nanti buat minum, beli aqua gelas segala macam untuk kita bagikan buat tambah-tambahan biasanya di 6.150.000. Ini kurang 3 juta rupiah lagi, Masya Allah. Nggak tahu bagaimana cara Allah nanti memberikan jalan rezeki. Kalau Allah cukupkan berarti Mas Tulus diizinkan. Kalau tidak berarti Mas Tulus tidak diizinkan. Nah, lalu teman-teman yang membantu sedekah nasi box juga caranya gampang. Cek kolom deskripsi, ada rekening BRI atas nama Tulus Rianto. Transfernya minimal Rp12.000. Maksimalnya unlimited rekening BRI ya. Minimal 12.000 untuk satu nasi box. Maksimalnya unlimited. Sorry ya Rek. Mas Tulus pulang hari ini pulang ngamen terus lokasi gedungnya itu AC-nya ada satu ruangan berapa kali berapa, ada 7 Rek. Jadi rotok dingin-dingin gimana, jadi bibirku tuh kayak sampai keringnya lebih daripada sebelumnya, rasanya sampai rumah masih ke bawah aja gitu, rasanya kayak kering ya. Nah teman-teman juga Mas Tulus minta doa, support dan dukungannya untuk kegiatan sedekah bumi kita, semoga masih bisa berjalan, masih perlu sedikit lagi, masih perlu tambahan dana. Kalau teman-teman masih pengen bantu silahkan cek kolom komentar, Mas Tulus sematkan di komentar paling atas buat yang membantu ya. Sedekah nasi box ke BRI, sedekah bumi ke DBS. Kalau sedekah nasi box itu rekeningnya di deskripsi, di tombol deskripsi. Kalau rekening DBS untuk sedekah bumi itu ada di kolom komentar, Mas Tulus sematkan paling atas. Silahkan dicek. Bismillah teman-teman yang lagi nonton, semoga dibantu untuk berdoa bersama-sama, semoga nasi boxnya jalan, sedekah buminya juga jalan. Amin ya Allah. Matur sembah nuwun tanpa terkecuali untuk yang sudah bantu, tanpa terkecuali saja sudah bantu sedekah untuk nasi box, sedekah bumi juga terima kasih banyak. Mas Tulus doakan nih untuk yang sudah bantu sedekah, semoga bertukar dengan rezeki yang berkah melimpah, amin. Bertukar dengan kesehatan, amin ya Allah. Bertukar dengan dimudahkan segala urusan baiknya, amin ya Allah. Bertukar dengan segera dikabul untuk segala hajat baiknya jenengan semua, amin ya Allah. Dan semoga hamba-hamba Allah yang sedang punya hajat, apabila hajatnya dikabul sama Allah akan membantu sedekah bumi, kita doakan semoga hajatnya segera Allah kabul, amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Allah. Matur sembah nuwun sederek. Nah, teman-teman yang mau pesan minyak bidara juga silahkan bisa langsung DM kan ke nomor WhatsApp yang di 0857 ya teman-teman. Sebutkan nama, alamat lengkapnya, kemudian pesannya berapa. Ke nomor WhatsApp yang ada di situ. Terima kasih. Aduh, pinggang gue kayak artikel rasanya. Ya Allahu Akbar, ya Allah. Kudu selalu semangat ya. Sebetulnya judul atau cerita yang hari ini pengen Mas Tulus sampaikan ke teman-teman ini kayak sesuatu yang tidak sengaja terlontarkan, atau sesuatu yang tidak sengaja saya ucapkan, kemudian diladeni sama Eyang, kemudian terbukalah topik ini. Sebetulnya bukan apa ya, saya selalu meyakini memang kalau di bulan Muharram itu ada energi penyembuh, itu selalu ada. Kemudian kemarin juga sudah Mas Tulus jelaskan ada yoni yang berwarna biru atau energi biru yang
mengcovery, kemudian membersihkan, juga mengayomi kita atau melindungi kita dalam tanda kutipnya seperti itu. Gambarannya seperti itu ya teman-teman. Jadi hal-hal baik yang saya lihat di bulan Muharram ini memang banyak sekali. Di tahun lalu juga sama, saya melihat ada energi baik dari untuk penyembuhan, dari untuk kerejekian, baik untuk apa ke apa ku jenenge rek, kalau kekuatan itu ya kekanuraganan lah kono kuwi bangsane ngono-ngono kuwi, itu juga Mas Tulus lihat di tahun yang lalu. Tapi tahun ini tuh beberapa poin yang kuat memang semuanya kayak oke, kalau di tahun lalu tuh mungkin powernya anggaplah di angka 60%, di tahun ini itu powernya di angka 90% teman-teman. Hampir full power ya, hampir full power. Jadi teman-teman yang dalam arti untuk saat ini pengen memperbaiki kerezekiannya, membersihkan rezekinya di bulan ini atau selama bulan ini pengen memperbaiki cara fikirnya, memperbaiki sifat segala macam, ini sedang full power sekali energinya. Nah, ternyata teman-teman yang paling full power ini apa? Terkait dengan energi yang ada di bulan Muharram ini. Kalau tahun lalu lebih untuk kedigdayan atau kedigdayaan atau kanuragan itu lebih kuat di tahun lalu. Di tahun ini ternyata setelah saya cari tahu dan sesuai dengan yang disampaikan Eyang Lukito, ternyata tahun ini untuk energi penyembuhnya sedang dalam kondisi yang paling kuat. Itulah kenapa Mas Tulus lihat yoni yang berwarna biru atau energi berwarna biru. Energi ini tuh fungsinya begini. Dia menyembuhkan, kemudian membersihkan, ya. Kemudian dia juga mengcovery, memageri, kemudian juga mengayomi. Jadi ibarat kata tuh paket komplit. Kita dibersihkan rumahnya, terus digaekno pager, bar digaekno pager kita dipayungi biar nggak kehujanan. Jadi menurut aku energi ini juga sangat bagus sekali dan memang ternyata energi biru ini ternyata lebih lari untuk yang paling kuat atau yang paling dominan adalah untuk kesehatan. Masya Allah lambe kurek. Aku tadi pakai lip balm pas di AC. AC-nya tuh dingin banget gitu loh rek. Namanya di acara ya. Malah kok kering-kering ngelo PIKB koyo singkong. Gitu. Jadi teman-teman, energi penyembuh di bulan Muharram ini tuh sedang sangat luar biasa. Jadi ini kabar baik bagi teman-teman yang mungkin sedang dalam kondisi kurang bagus terkait dengan kesehatan. Penyakit apa Mas Tulus untuk medis dan non-medis? Ini beberapa poin yang disampaikan Eyang. Lalu, apakah ini untuk muslim saja? Tidak, ini berlaku untuk semua makhluk hidup. Tidak pandang agamanya. Ya, walaupun Muharram sendiri terhitung adalah bulan yang dihitung secara Islam. Anggaplah seperti itu. Tetapi secara Jawa, bulan Suro ini juga masuk dalam bulan Muharram. Jadi masih bisa diakses sama semua orang yang saat ini mungkin sedang dalam kondisi sakit. Baik sakit karena medis maupun non-medis atau karena ketempelan kah atau karena apa. Ini sangat bisa untuk insya Allah diberikan kesembuhan. Satu, izin dari Allah pasti. Jadi cara kita untuk meminta kesehatan yang luar biasa ini atau kesembuhan yang menurut saya kemungkinan sembuhnya itu sangat besar karena energinya sampai di 90% untuk powernya. Jadi hal yang paling utama yang disarankan Eyang terkait dengan apa yang harus kita lakukan untuk mendapatkan ini adalah yang paling utama adalah meminta kepada Tuhan. Kalau bahasanya yang adalah kepada yang punya alam atau kepada yang memiliki dunia kalau bahasanya beliau. Jadi yang dimaksud di sini adalah Tuhan kita sesuai dengan keyakinan kita. Jadi di bulan ini dianjurkan sekali untuk kita bisa melakukan tindakan meminta dengan tulus kepada Tuhan terkait kesembuhan yang sedang kita rasakan. Apakah bisa Mas Tulus yang doain orang? Boleh. Lebih fasih atau lebih afdol lagi ketika teman-teman yang dalam kondisi sakit itu sendiri yang menjalankannya atau yang meminta.
memohon dengan rasa ikhlas, dengan rasa kemauan sembuh yang luar biasa, insya Allah semuanya akan dipermudah. Mulai kapan Mas Tulus? Ini sudah mulai berjalan sejak malam satu suro katanya Eyang, tetapi akan lebih manjur dalam tanda kutipnya tuh, kalau pisau tuh akan lebih tajam kalau sudah lewat di tanggal 7 Muharram. Jadi waktunya sudah sangat dekat. Ayo kita sama-sama persiapkan diri kita, khususnya teman-teman yang punya penyakit. Aku sempat nyeloteh juga, apakah cuma buat orang yang punya penyakit aja yang? Loh, buat yang sehat juga bisa mengcover dirinya sendiri. Jadi kita tuh kayak yang paling utama adalah kita harus berdoa, itu salah satunya adalah kesehatan. Terkait dengan kesehatan, minta disehatkan, minta dimudahkan terkait dengan kesehatannya. Kemudian buat yang sakit juga semoga dalam kondisi bisa cepat sembuh. Untuk yang sedang sehat pun semoga dijauhkan dari sakit. Jadi doa-doa seperti itu sangat dianjurkan oleh Eyang. Itu hal pertama yang bisa kita lakukan, meminta kepada Tuhan sesuai dengan kepercayaan kita. Kalau kemarin-kemarin, yes, semua orang ketika berdoa pasti mintanya rezeki, jodoh, kemudahan, kemudian kesehatan juga salah satu doa yang sering dipanjatkan. Tetapi anjuran Eyang di bulan ini, kita harus bisa lebih memfokuskan terkait dengan kesehatan itu sendiri. Kesembuhan kita harus bisa lebih menguatkan lagi doanya terkait dengan minta kesembuhan atau dicabutnya sakit yang sedang kita rasakan. Jadi ini beberapa poin yang ya karena energi baik tadi, Allah kasih keberkahan di bulan ini. Jadi Allah tuh kemungkinan, ya oke, kayak ibarat kata orang ngajuin kartu kredit itu kayak misalnya teman-teman itu lagi ngajuin 5 kartu kredit. Kalau biasanya di ACC cuma 1 ya, tapi di bulan itu bisa 5-5-nya di ACC. Anggaplah seperti itu. Jadi doa yang akan mudah dikabul sama Allah itu juga sangat mungkin sekali. Jadi ini adalah hal baik atau kabar baik buat teman-teman yang mungkin ingin mencoba berikhtiar dengan cara ini. Kita nggak perlu mengeluarkan uang, gitu. Kita nggak perlu pergi ke tabib, kita nggak perlu datang kemana-mana, tapi mintanya hanya kepada Sang Pencipta, Tuhan kita, sesuai dengan kepercayaan kalian. Ya, hal yang paling utama yang bisa kita lakukan adalah dengan meminta kepada Tuhan. Lalu apa lagi? Hal kedua adalah melakukan pembersihan. Pembersihan di sini adalah bisa bermaksud untuk membersihkan diri sendiri, bahkan tempat tidur atau tempat dia beribadah atau tempat dia tinggal. Ya, teman-teman, membersihkan di sini kalau dikategorikan membersihkan rumah, saya tiap hari nyapu loh Mas Tulus. Saya tiap hari bersihin kamar saya, tetapi dalam hal ini membersihkan kamar niatnya untuk kebersihan saja, atau membersihkan kamar untuk niat menghapus sesuatu yang kotor dalam tubuh kita. Jadi mulai sekarang sebelum melakukan, ini banyak loh, ini banyak nanti stepnya, jadi banyak step yang harus kalian lakukan. Salah satunya tadi meminta, yang pertama, yang paling utama adalah minta kepada Tuhan. Yang kedua adalah membersihkan diri kita. Mungkin dengan mandi bisa. Mas Tulus kan sering kasih saran teman-teman ya. Cari daun bidara, kasih garam krosok, kemudian buat mandi. Kalau di, istilahnya kalau di Bali itu apa jenenge? Melukat ya, Rek. Kalau di Bali itu ada istilah melukat ya, kalau tidak salah ya. Nah itu kayak, kita tuh mandi besar, ya, mandi besar, hadas mandi besar tahu ya teman-teman, beda dengan yang habis melakukan atau mengeluarkan air mani. Di luar itu berarti teman-teman hanya berhadas besar saja. Niatnya silahkan cari di Google untuk yang muslim. Kalau yang lain sesuai dengan kepercayaan saja. Terus gak iso bahasa Arab Mas Tulus, yo niat karo bahasa Jawa, bahasa Indonesia, Gusti Allah tuh maha tahu kok. Ya, kemudian membersihkan tempat tinggal, membersihkan tubuh kita, kemudian membersihkan tempat tinggal kita. Kalau kemarin kita hanya nyapu biasa tanpa doa, sekarang berdoa Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, saya niat nyapu untuk tujuan kesehatan saya dan keluarga. Mulai hari ini saya sapu. Dan tempat tidur atau tempat tubuh kita tuh bertumpu, yang biasa kita gunakan buat tidur. Kalau biasanya kasur cuma ditunggingin tok terus disapu, sekarang coba dijemur, terus digebuk-gebuki gitu loh, Rek, biar keluar. Istilahnya kita bersihkan tempat kita tidur. Ya. Tubuh kita, kemudian tempat tinggal kita, tempat ibadah kita bersihkan, kemudian yang terakhir adalah tempat kita menaruh tubuh atau meletakkan tubuh. Atau meletakkan tubuh kita ketika tidur. Jadi di kamar kita pastinya ya. Oke, setiap orang mungkin walaupun dikontrakan, walaupun di mana, pasti kalian punya tempat khusus yang bisa kalian gunakan buat tidur. Oh, saya di sini pojok sebelah sini. Nah, pojok itulah yang harus kalian bersihkan. Intinya di situ tujuannya, tapi doanya
dengan meminta kepada Allah untuk niatnya membersihkan tubuh kita dari penyakit, medis maupun non-medis. Doanya silahkan dirangkai sendiri, tujuannya intinya adalah seperti yang Mas Tulus maksudkan, oke? Ingat ya teman-teman, kita nanti rangkum bareng-bareng ya. Yang pertama adalah dengan mendekatkan diri kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, ibadah itu pasti. Kemudian yang kedua adalah membersihkan diri dan membersihkan tempat tinggal atau tempat kita apa ya? Kalau bahasanya ya tempat kita numpang hidup teman-teman. Jadi kita harus lebih bersih daripada sebelumnya. Rumah kita dibersihkan, kemudian tempat tinggal kita juga dibersihkan, tempat kita ibadah dan juga tempat kita tidur. Itu yang selanjutnya. Kemudian anjuran berikutnya adalah datang ke makam orang tua atau misalnya masih punya orang tua atau makam leluhur untuk dibersihkan, ya. Tetapi tujuannya bukan untuk minta kesembuhan, tetapi memang membersihkan saja. Ya Allah, saya niat membersihkan makam leluhur saya. Tujuan saya untuk menghindarkan tubuh saya dan juga keluarga besar saya dari sesuatu yang kurang baik penyakit medis maupun non-medis. Membersihkan makam leluhur juga salah satu yang bisa digunakan. Syaratnya boleh ya, boleh tidak loh ya. Salah satunya saja. Kemudian berpuasa di hari Senin dan juga Jumat. Ini yang sempat nggak pas di pikiranku. Terus aku sempat sampaikan, aduh Wardi lagi nih. Aku sempat sampaikan juga ke teman-teman bahwa terkait dengan yang istilahnya ini, maaf ya, yang bilang untuk di Senin dan juga Jumat, tapi bagi saya adalah Senin dan Kamis. Ya, Senin dan Kamis, tapi ada juga yang Selasa dan Kamis. Tapi di sini sarannya adalah Senin dan juga Jumat. Sedangkan kita ada puasa Senin dan Kamis. Lalu saya coba revisi. Kalau bagi yang non-muslim mungkin bisa puasa Senin dan juga Jumat. Tapi kalau kita yang muslim itu ada salah satu puasa sunnah yang bisa dilakukan di setiap Senin dan Kamis. Aku gituin sama Eyang. Ternyata Eyang juga bilang, "Dak popo, yang penting niate." Ya, boleh teman-teman yang muslim memanfaatkan puasa di hari Senin dan juga Kamis, atau puasa Senin Kamis, puasanya sama seperti puasa biasa, buka puasanya juga nggak usah pakai yang aneh-aneh, nggak usah yang nyeleneh-nyeleneh. Ya, intinya buka puasa sama seperti kita biasanya. Kalau kemarin ada anjuran konsumsi jenang segala macam, ini tidak. Ya, sama seperti biasa. Buat yang muslim boleh di Senin dan juga Kamis. Tujuan puasanya lillahi ta'ala, semoga Allah tukar untuk kesembuhan tubuh kita dari penyakit medis maupun non medis. Itu kemudian juga dengan bersedekah, ya. Eyang sangat menganjurkan kita untuk bersedekah untuk apa? Membersihkan tubuh kita dari kotoran, yaitu penyakit. Ini juga salah satu hal yang bisa dibilang bahaya, bisa dibilang mengerikan ketika tubuh kita ternyata punya penyakit yang parah, atau kita tuh punya penyakit non medis yang dikirim dari orang, atau gara-gara kita main ke pantai, main ke gunung. Loh, sekarang itu banyak ya orang-orang yang tiba-tiba sakit setelah mereka jalan-jalan ke gunung, setelah mereka jalan-jalan ke pantai. Ini masuk black magic, tetapi bukan dikirim dari orang, tapi ditempeli sama sesuatu. Ini juga bahaya loh teman-teman, ya. Jangan salah, walaupun terkesan simple, nggak ada apa-apa. Pasti teman-teman juga akan berpikir nggak ada apa-apa, semuanya baik-baik aja. Oke, tapi ini juga sangat mungkin bisa ada, ya. Teman-teman diharapkan untuk bersedekah. Bersedekah di bulan ini tuh sangat-sangat baik. Oke, tuh dengerin. Khususnya buat teman-teman yang punya hasil dari perkebunan, peternakan, sing entuk hasil saka bumi. Ya kuwi nelayan, ya kuwi ya bisa disebut sedekah bumi, berarti yang jatuhnya ya. Sedekahnya untuk bumi. Ini sangat dianjurkan sekali. Lalu yang terakhir ini simple, nggak bayar. Terus tidak ada kita mengeluarkan effort apa-apa, melainkan kita harus menahan rasa egois kita, yaitu menambah atau menyambung silaturahmi sama keluarga yang sedarah.
sedarah ya. Jadi teman-teman yang saat ini sedang bengkerengan atau bencaruan karo dulure dhewe sing sedarah utawa sing sak jalur satu kandungan, sak daging, sak darah, saiki mulai wektune untuk luweh mengakrabkan dirinya. Tujuane atine ben luwih hayem, akeh sing nyemangati dadi lorone ben lunga. Wah, sama dengan yang diucapkan oleh saudara-saudara kita yang Nasrani bahwa hati yang bahagia adalah obat. Atau jiwa yang bahagia adalah obat apa? Kalau saya salah dikoreksi ya teman-teman. Saya sering banget mendengarkan kata-kata itu dari teman-teman saya yang beragama Kristiani. Jadi mereka sering banget bilang, Tulus, hati yang bahagia itu adalah obat. Saya nggak tahu ini istilah Kristiani atau emang istilah yang memang disebutkan dalam dunia kesehatan, tapi saya mohon maaf kalau saya salah, silakan dikoreksi ya. Tapi teman saya bilang itu. Sudah ya teman-teman, bisa dirangkum satu-satu? Aman? Nah, silahkan diingat-ingat lagi pesannya Mas Tulus tadi. Kalau mau bareng-bareng manfaatin diri kita untuk kesembuhan atau kesehatan, silahkan manfaatkan hal-hal yang sudah Mas Tulus sebutkan ya. Ibadah kepada Tuhan itu sudah satu keharusan, ya toh? Sudah kewajiban kita meminta kepada Allah. Kalau tadinya kita mintanya macam-macam, sekarang fokusnya untuk kesehatan, ini juga sangat bagus, energinya bagus sekali. Kemudian bersihkan tubuh kita, bersihkan diri kita, mandi secara khusus untuk mengusir, untuk menyembuhkan, bukan mandi. Oke, kalau kalian habis berhubungan suami istri, mandi wajib itu wajib, mandi besar itu wajib ya. Tapi dalam hal ini adalah mandi khusus untuk proses penyembuhan tubuh kita. Ya, ngerti ya? Kemudian membersihkan tubuh kita, membersihkan tempat ibadah kita, tempat tinggal kita. Wabil khusus lagi adalah tempat kita tidur, tempat kita ngeletak. Oke. Oh, ini saran dari Eyang ya teman-teman. Ngapunten sekali lagi, ini saran saja. Tidur yang beralaskan lantai itu lebih bagus daripada tidur yang di atas kasur. Ini omongan Eyang, tapi saya enggak tahu. Saya dari kecil memang enggak bisa tidur di kasur. Teman-teman kalau yang sudah tahu Mas Tulus pasti sudah paham. Mas Tulus itu walaupun yang hotel lo larang, hotel lo jutaan, mbok ning Malaysia, mbok ning Singapura, mbok ning endi nggone, Mas Tulus tetap tidurnya di bawah. Ini yang sudah tahu ya. Tapi kalau yang belum tahu itu kenyataan. Jadi Mas Tulus itu walaupun hotelnya puluhan juta, sing tak cukup apa karpete, apa spray ini taruh bawah, terus Mas Tulus bawa guling sendiri, tidurnya di bawah baru bisa tidur. Kalau enggak gitu, enggak iso turu. Nah, inilah kelemahannya Mas Tulus. Ternyata kelemahanku malah api jari Eyang. Lebih apa? Kita lebih bisa netral energinya katanya kalau tidurnya tidak di kasur. Ya wallahu alam ya. Aku juga enggak tahu bener apa enggak, tapi memang dari kecil Mas Tulus enggak bisa tidur di kasur. Kalau di kasur enggak bisa tidur wis to apa enggak ngletak ning ngesor bangga isoy. Ya. Kemudian tadi adalah berpuasa di hari Senin dan juga Jumat. Kemudian saya revisi menjadi Senin dan Kamis biar plus pahalanya puasa sunnah kita yang muslim khususnya ya. Yang di luar muslim juga boleh. Kemudian sedekah, perbanyak sedekah yang niatnya untuk membersihkan tubuh kita dari penyakit. Ya, tubuh kita dari kotoran, baik itu penyakit medis maupun non medis. Yang terakhir adalah khusus bagi kalian yang sedang bermusuhan sesama sedarah, sekandung atau sedaging atau dulur kandunge sing seko sak lobang bahasa kasare, waktunya kalian untuk memperbaiki silaturahmi. Silahkan diambil salah satu yang Mas Tulus sampaikan atau semuanya mau diaplikasikan. Mantap sekali ya. Mas Tulus doakan siapapun jenengan yang saat ini sedang sakit, dalam kondisi sakit mau medis non medis, karena energi penyembuh sedang sangat bagus di Muharram ini, Mas Tulus doakan jenengan segera diangkat sakitnya, baik sakit medis maupun non medis. Amin ya Allah, aminkan saudaraku. Amin ya Allah, aminkan lagi saudaraku. Amin ya Allah, amin. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan jasmani, rohani, pikiran yang baik. Jangan lupa berpikir baik, prasangka baik atas apapun yang sedang kita hadapi sekarang ya teman-teman ya. Jangan lupa terus jadi manfaat buat orang-orang sekitar kita. Jangan lupa terus jadi berkat buat sesama. Dan jangan lupa terus berdoa semoga semua makhluk selalu berbahagia. Amin ya Allah. Yang sedang sakit maupun medis ataupun non medis, Mas terus doakan semoga sakitnya segera Allah angkat. Amin. Untuk yang seret rezekinya semoga dilancarkan lagi sama Allah. Amin ya Allah. Untuk yang saat ini sedang dalam kondisi
belum bekerja, semoga segera dapat kerjaan, amin ya Allah. Untuk yang sudah kerja, semoga rezekinya berkah barokah, kerjaannya awet, amin. Untuk yang pengen punya momongan, semoga segera Allah berikan momongan terbaik, soleh soleha atas izin Allah, amin. Untuk yang pengen dekat dengan jodohnya, semoga segera Allah dekatkan dengan jodoh terbaiknya, amin ya Allah. Untuk yang saat ini sedang punya hajat, pengen punya rumah, pengen punya mobil, pengen naik haji, pengen umroh, pengen punya usaha, pengen jual harta warisan keluarga untuk kebaikan bersama, hajatnya Mas Tulus doakan di bulan Muharram ini segera Allah kabul, amin. Laris dagangannya, lancar usahanya, amin ya Allah. Semoga Allah pilih saya dan juga jenengan semua termasuk orang-orang yang dihindarkan dari virus, penyakit, bala dan juga musibah, amin ya Allah. Matur sembah nuwun sudah nonton video ini. Aku rodok ngos-ngosan luwih nganu to yang apa rodok luwih ngos-ngosan gitu ya. Mas Tulus minta maaf ya kalau di video ini terkesan kayak wong bar lari pagi. Mas Tulus minta maaf kalau ada kata-kata yang disampaikan Mas Tulus terkesan gurui atau keminter atau sok ngawerwi. Pokoknya kalau misalnya tujuannya saya itu cuma sama-sama sharing aja. Mas Tulus yo nggak rumongso dadi wong sing iso ngajarin jenengan, nggak ngei wejangan, nggak dadi guru, ndak ono. Pokoknya ini kene podo-podo nggone belajar. Saya sama jenengan sama-sama belajar. Kalau ada kata-kata yang terkesan menggurui, saya minta maaf. Kalau ada kata-kata yang kasar nyinggung perasaan jenengan juga saya minta maaf ya. Mas Tulus pamit dulu. Terima kasih banyak sudah nonton video ini. Semoga manfaat untuk dari awal sampai akhir. Jangan lupa di like dulu sebelum pindah, sebelum off ya. Di share ke media sosial yang kalian punya. Dan jangan lupa juga jangan di skip iklan yang pendek. Kalau yang panjang boleh di skip ya. Ojo lali like, komen, subscribe ya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngelak aku re.